تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian dikatakan di sini di hadits berikutnya, ini sudah selesai hadits Ibnu Umar, sekarang kita masuk ke dalam hadits Anas bin Malik. Kata beliau, haddatsana Khutbah ibnu Khalid qala haddatsana Hammam ibnu Yahya. Khutbah ibnu Khalid ini Al-Basri, Al-Qaisi, Basri. Adapun Hammam bin Yahya ini juga dari Basra, disebut Al-Udi. Hammam ibn Yahya Al-Udi Al-Basri. Ini di murid-murid Qatada, dia di tingkatan yang kedua. Dia meriwayatkan dari Qatada di sini ya. Ya, Qatada itu murid-muridnya di tingkatan yang pertama ada 3 orang. Ada Syu'bah ibn al-Hajjaj, ada Hisham ibnu Abi Abdillah ad-Dastuwai, dan ada Sa'id Ibn Abi Aruba. Sa'id bin Abi Aruba. Itu 3 murid Qatada di tingkatan pertama. Ini Hammam bin Yahya ini di tingkatan di bawahnya. Qala haddatsana Qatada. Nama lengkapnya Qatada ibn Di'amah Abul Khattab As-Sadusi Al-Basri. Iya. As-Sadusi Al-Basri. Anas bin Malik. Qatada ini pernah suatu hari datangi oleh muridnya Asim Al-Ahwal. Dia berkata kepada Qatada, kenapa saya lihat para ulama itu membicarakan orang-orang dan saya tidak sanggup seperti itu. Maksudnya ini orang dia lemah riwayatnya, ini tidak bagus, ini jalannya begini dan begitu. Kata Qatada, kalau kamu diam, saya juga diam. Kapan orang-orang mengetahui yang benar? Kapan orang-orang mengetahui yang benar? Makanya para ulama itu dia berbicara sesuatu, kadang dia tegaskan supaya diketahui yang benar itu yang mana. Dan itu penting di sebagian kondisi. Iya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, seorang alim kadang dari bentuk ilmu dia diam, dia tidak menjelaskan. Itu 2 bentuk ya. Dikenal di kalangan para ulama ahli ilmu. Dan bisa menempatkannya itu orang yang punya ilmu. Kapan dia bicara dengan ilmu. Kapan dia diam dengan hikmah. Dia diam dengan hikmah. Itu ilmu namanya. Itu ilmu. Tapi kalau orang jahil, dia kadang bicara bukan pada tempatnya. Dan kadang orang jahil menilai para ulama yang diam, ini menyembunyikan ilmu. Padahal kadang ada sesuatu yang menyebabkan mereka tidak berbicara. Iya. Baik. Dikatakan Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani Nabi selama 9 tahun. Jadi ibu Anas bin Malik itu cerdas sekali. Jago melihat potensi. Kalau pebisnis itu mungkin pebisnis sukses itu. Ibunya Anas bin Malik itu. Karena jago melihat peluang. Dan ini investasi bukan sembarangan. Ya. Ya begitu Nabi hijrah ke Madinah, datang ibunya Anas bin Malik membawa Anas bin Malik. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Anas bin Malik. Biarkan dia jadi pelayanmu. Ya. Maka tinggallah Anas bin Malik melayani Rasulullah SAW selama 9 tahun. Coba dibayangkan. Berapa banyak hadits yang dia hafal dari Nabi. Sebab dia hadir bersama Nabi dimanapun Nabi berada. Dia hadir bersama Nabi hal yang tidak dihadiri oleh orang-orang. Kadang Nabi berpesan khusus untuknya. Dan lebih istimewanya lagi, Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik. Allahumma barik lahu fi waladihi wa malihi. Allahumma akthir malahu wa waladah. Ya Allah berkahi dia pada harta dan anak-anaknya. Perbanyak harta dan anak-anaknya. Setelah Rasulullah meninggal, Anas bin Malik berpindah ke Basrah. Beliau menjadi penduduk Basrah yang paling kaya. Tidak ada yang lebih kaya dari Anas bin Malik.
Anak-anak beliau mendekati 100 orang. Nah, itu dengan keberkahan apa? Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Basrah. Yang paling terakhir meninggal di kota Basrah. Itu Anas bin Malik, buah dari kecerdasan seorang ibu. Jadi ibu itu kalau dia cerdas terhadap anaknya itu harusnya dia dekatkan kepada kebaikan. Nah, itu kecerdasan namanya. Iya. Bukan sebagian ibu sekarang ya, anaknya cerdas, diberi semua apa yang dia inginkan. Dia penuhi segala keinginannya. Ingin mainan, dia kasih mainan. Ingin dia kasih mainan. Akhirnya terdidik darinya pendidikan terbiasa menuruti keinginannya. Tidak terdidik. Coba dia seperti gaya berpikir ibunya Anas bin Malik ini. Dimasukkan ke sekolah yang baik, dihadirkan ke majelis guru-guru, diberi adab dari rumah, etika menghadiri majelis ilmu. Ya, dia hadir mencatat 1-2 hadits, dibiasakan. Nah, itu membentuk karakter. Itu bisa mengukir sejarah di masa mendatang. Ya. Maka harusnya seperti itu ya. Seorang itu harus pandai melihat dari potensi-potensi. Iya. Jangan lihat oh ini pelayan Nabi, oh itu kan derajat di bawah ini. Kastanya rendah. Jadi pelayan ya. Subhanallah. Nah, boleh berpikir seperti itu. Penuntut ilmu itu dia rela berkorban untuk apa saja. Demi apa? Mendapatkan ilmu. Demi mendapatkan ilmu. Iya. Ya kalau dia bersombong, berpikirnya bahwa misalnya jadi pelayan Rasulullah itu kurang bagus misalnya, ya itu pasti akan banyak kebaikan yang dia luput darinya. Baik, ini sekilas ya dari kehidupan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuwasil, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan puasa wisal. Faqalu ya Rasulullah innaka tuwasil. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah engkau sendiri melakukan puasa wisal. Faqala inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Kata beliau sungguhnya saya bermalam, masuk di malam hari, Rabbku memberi makan kepada aku dan memberi minum. Memberi makan kepada aku dan memberi minum. Ya umumnya sama ya dengan riwayat sebelumnya. Jadi Nabi itu melakukan puasa wisal. Sahabat ingin mengikutinya. Ketika Nabi melarang, sahabat bertanya, kamu sendiri melakukannya ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan bahwa saya itu ada perbedaan dengan kalian. Saya di malam hari itu seperti orang yang diberi kekuatan makan dan minum. Diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum.